pangayun wonten ing kados. Pundi panggawe watu? Yoga malih binayo paleti. Surya putra narpati ngawonggo. Tuan Pandhawa para kacange belanjayang unggil itu. Yang kami hormati Bapak Haji Asari MM, Asisten Kesra Sendal Prof Jatim. Yang kami hormati Bapak Sukarno, Kepala UPT Taman Budaya Jatim. Dan tentunya yang kami hormati Ibu Suni, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga seluruh teman-teman seniman, para undangan yang sudah menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Terucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di sini menyaksikan sebuah sejarah perjalanan seni rupa, yaitu pembukaan pameran berdua sketch and drawing eksistensi hitam putih karya Nonot Esmono dan Taufik Mojo. Acara ini didukung oleh berbagai pihak dan tentunya acara ini terselenggara mulai malam ini 16 Juni hingga 26 Juni 2014 di Cafe Tope JX Internasional Jalan Ayani nomor 99 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari peserta pameran kepada Bapak Taufik Mojo dan Bapak Nonot Esmono, dipersilakan. Saya mohon MNU untuk memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sebetulnya kami berdua ini orang yang tidak pernah rukun, sering diam bahasa Indonesia ini. Tetapi di dalam hal kreativitas dan bentuk finish kita ternyata bisa bertemu. Jadi dipertemukan di Cafe Tope ini dengan karya-karya yang bisa jenengan semua lihat. Ya tentunya saya juga mungkin minta maaf barangkali dalam susunan kami ini kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf. Itu saja, saya tidak perlu banyak ngomong terlalu panjang, nanti terlalu panjang tambah salah. Saya silakan Mas Taufik untuk memberikan sambutan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten, mohon maaf Pak. Memang begitu Pak Nonot, sangat gitu. Jadi kalau terlalu panjang nanti kita bisa. Pak Retno yang terhormat, jadi hadir. Saya terima kasih apresiasinya. Untuk dari Kesmas dan bapak-bapak mesti terima kasih. Jauh-jauh biasanya di Mojokerto sampai di sini. Dan kawan-kawan semuanya, Mas Yusro, ada teman-teman Bukis, Pak
Santoso, senior kami yang membuat patung Catur Asyik, teman-teman pelukis semuanya, dan musik. Saya ingin mencoba menjelaskan sedikit saja, kalau banyak nanti katanya salah, bahwa kehadiran kami berdua ini awalnya adalah karena komunikasi semeja. Kami di kantor di Dewan Kesenian Jawa Timur itu, sebelah kiri saya Nonot dan sebelah kanan saya Tempo. Saya tiap hari sambil menunggu dimarahi oleh Kesmas, diberitahu oleh Pak Bawon, ditelepon oleh Pak Kardi, lalu juga di Pak D sudah tiap hampir saat lewat Pak Karsali, lewat Gus Ipul, mengingatkan tentang masalah tahun kebudayaan. Tahun kebudayaan 2014 itu menjadi mimpi bagi seorang seniman seperti saya. Walaupun banyak orang menganggap kesenian itu hanya bagian pendamping saja. Kami tiap saat akhirnya berkarya. Saya dengan Nonot, saya memang karya saya ekspresionis. Nonot mendrawing setiap saat sambil berdiskusi. Bagaimana kesenian di Jawa Timur, bagaimana nasib seniman, ludruk, tari, kesenian etnik, Banyuwangi yang sudah mulai megah lewat Kesmas dengan rapornya, lalu Tengger, Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang, lalu juga Ijen, banyak yang kami diskusikan di sana. Datangnya banyak seniman, baik itu seniman yang notabene otodidak, tradisional, bahkan modern. Saya melakukan riset sendiri, datang ke tempat pasar loak. Nonot memang sangat hobi ke tempat sampah. Jadi wajah, pakaian, serta barang-barangnya itu dihasilkan dari pasar loak. Sama. Dan saya selalu ngicip, Not, aku boleh handphone ambil. Pironyo, saya tunjukkan. Ini loh handphone. Ayo kita Pak Not, piro tonen. 200.000. Salah. 30.000. Dan itu Sony Ericsson. Nona tidak percaya. Akhirnya kami sering hati. Nah, kota Surabaya dan Jawa Timur itu kadang-kadang tidak melihat bahwa di tempat pasar loak itu banyak benda-benda yang harusnya dilestarikan dan diadvokasi oleh pemerintah sebagai benda cagar budaya. Baik itu barang-barang yang benda etnik produksi tahun lama atau karya-karya yang memang adalah sebuah karya-karya baru, tapi akan punah. Akhirnya kami coba berdiskusi, bagaimana kalau kita banyak kawan-kawan mengumpulkan. Saya mengumpulkan seniman-seniman, ada saudara Taki, ada saudara Kodok, ada saudara Acok, macam-macam. Akhirnya di Dewan Kesenian itu curi-mencuri, Pak Karno bikin kesenian di depan, kami sedikit-sedikit mengumpulkan barang-barang bekas itu untuk berkesenian. Akhirnya terciptalah Yo Pone Awade pameran. Mas Hansen datang bertemu kepada kita, Nonot. Nonot ini tampilannya sederhana, tapi gayanya berlente. Gaji gak pernah ada di DKJT, cangkruknya di JX. Tiap malam kalau SMS Pak Hansen, saya bilang, kopinya JX itu biru sih. Kok bendino Nonot itu selalu di JX, ternyata dapat gratisan. Nasib saya ditipu. Ya, akhirnya kami ngomong, gimana kalau JX? Saya ngomong Mas Hansen, JX internasional, kami undang banyak seniman. Bagaimana ruang publik tidak hanya di Balai Pemuda, Galeri Surabaya, atau Balai Budaya, atau Taman Budaya, tapi ruang publik kita tempati. Saya berdosa kepada Mas Hansen, sebenarnya karya saya yang di luar itu sudah lama ingin saya pamerkan di sini, tapi karena saya tidak punya dana transportasi yang banyak untuk memindah patung saya yang ada di Taman Ekspresi, yang awalnya juga saya pamerkan di DPRD, akhirnya sampai hancur, tinggal 8 karya yang dari 25. Kami pameran di taman-taman Pak, ada di Taman Ekspresi, ada di pinggir jalan Indrapura dan macam-macam. Akhirnya Mas Hansen, bis pameran begini lah, coba dikemas yang lain. Kami datangkan ilustrasi musik
dari teman-teman yang menurut banyak ibu saya, lawan posisi tuku kotaan kok regane 15 juta gitu. Tuku beras kok. Ada yang lain lagi. Lalu nyetel tip kayak ngono kok ditonton. Jadi ibu saya lihat dikira nyetel tip saja lalu gedek-gedek. Akhirnya saya berdiskusi, ya kok kita pamerkan bersama. Untuk apa sebenarnya? Menjawab tantangan pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa tahun kebudayaan harus diisi dengan semua kekuatan kita, baik tarian, musik, pertunjukan, seni tari, teater, bahkan rupa. Bagaimana kesenian kami itu bisa menjawab persoalan kebudayaan. Pameran ini memang saya dedikasikan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat seniman. Saya memang tidak mendatangkan saudara Fauzi sebagai ketua karena beliau sakit. Mari kita berdoa kepada beliau agar cepat sembuh. Dan kepada Mayura masih ada rakor diperintah oleh pariwisata, jadi kami bagi tugas. Tapi terus terang, kami melakukan banyak kesenian, ibu bapak, pak asisten, termasuk saya membawa mobil saya yang kadang-kadang lewat di kantornya Pak Karno, Puan banget. Karena Surabaya katanya Pak Karno itu tidak ada suara seperti di Bali. Kalau di Bali cek. Baru kalau ke Taman Budaya kita tahu tentang kesenian. Akhirnya kami mendesain mobil saya dengan tape recorder bekas dengan mengumpulkan 3.000 kaset bekas dari ludruk, dari ketoprak campur sari. Kami putar di jalan-jalan agar Surabaya itu terasa aura kebudayaannya. Tapi catnya tetap sama, yaitu topeng tetap gede. Itu yang berat. Nah, mohon ya kita berharap bahwa dengan tahun kebudayaan ini perspektif masyarakat terhadap seniman tidak sama dengan perampok yang pakai tato semua di sini ini juga bukan copet tapi dia seniman. Ada yang juga gondrong-gondrong bukan pemulung atau gembel karena kadang-kadang anak-anak kalau kumpul di rumah Pak ya itu semua tetangga saya itu ngomel karena ada yang tatoan buat bilang mandi dan tapi itulah semangat saya. Semoga semangat saya dan saudara Nonot ini di sela-sela kita memberikan pelayanan terhadap seniman di Dewan Kesenian Jawa Timur masih ada waktu untuk berkarya. Dan saya sekaligus melaporkan ke asisten tanggal 24 kami kedatangan tamu dari Prancis yang akan melakukan pameran di gedung Dewan Kesenian Jawa Timur karena tidak ada tempat Pak. Kemarin itu ditawarkan di Galeri Surabaya sudah penuh. Nah akhirnya mereka datang karena jadwal mereka berkunjung dari Prancis itu hanya 3 bulan Juni terakhir. Akhirnya kami fasilitasi dengan apa adanya. Kami tidak berani mengeluarkan anggaran apapun karena tidak bisa. Itu aturan dari Kesmas itu ya betul nih. Nah, jadi kami tetap walaupun rodo di Ovo tetap berjuang memberikan fasilitas. Tamu asing kami kasih kesempatan. Harapan saya Pak Asisten mengapresiasi kerja-kerja kesenian kami dan kerja-kerja kesenian kawan-kawan agar tahun kebudayaan ini bukan hanya sekedar omongan. Kalau saya sangat cinta terhadap program dari pemerintah provinsi, terus terang saya dengan Pak Karno saya ingin mendukung program yang ada di Taman Budaya karena ini bagian dari penguatan nilai-nilai budaya. Dan saya katakan pada Nonot bahwa Dewan Kesenian Jawa Timur itu adalah medan perjuangan kesenian saya, walaupun tidak harus di DPR atau MPR. Bagaimana kita memfasilitasi seniman itu biar kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi itu. Ya, tidak perlu terprovokasi karena kita alhamdulillah kita punya keluarga yang baik, istri-istri yang baik dan anak yang baik sehingga masih bisa menyisakan dari uang belanja yang tadinya makan enak, akhirnya kita makan sedikit dan bisa pameran. Saya terima kasih pada Electrowalk ya Cok, Electro Wars yang tidak perlu saya bayar. Dia tiap saat kita bisa paksa ini, kita akan keliling dalam minggu ini ke 8 kota, tidak perlu dibayar. Kita akan keliling sana untuk menyampaikan pesan kebudayaan. Kami sudah sewa L dan rencananya kita akan beli kereta api. Kalau itu dimungkinkan. Mohon maaf Pak,
guyonan, tapi ini betul-betul kawan-kawan ini tidak pernah minta dibayar dan tidak minta paksa, cukup aqua dan kita persaudaraan karena pesan Pak Gubernur bahwa tahun kebudayaan harus menjadi mimpi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanu, MC yang asli kami persilakan. MC aslinya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kepada Dinas Budaya dan Pariwisata, diwakili oleh para peneliti Taman Budaya Soekarno. Saya kira para seniman sudah semua melihat Selamat Kepala Biro Kesmas, para seniman budaya luar biasa, semua sama maaf Pak Sekda ada kesempatan yang baik ini bisa hadir. Ada kegiatan di Jawa belum memberikan saya untuk hadir. Dan tentunya ini pameran yang sangat luar biasa. Pemerintah provinsi memberikan apresiasi yang luar biasa, dan ini merupakan awal dan tentunya mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang akan lebih bagus. Apa yang akan disampaikan pada tahun 2014 setelah tahun kebudayaan tentunya harus diisi dengan berbagai kegiatan, terutama di kota provinsi Jawa Timur. Pemerintah akan selalu mengikuti dan mendukung karena budaya ini sangat penting, terutama di era kehidupan sangat global yang sangat globalistik. Tentunya ada hal yang sangat penting di bangsa ini adalah membangun budaya, membangun karakter bangsa, sehingga karakter bangsa ini menjadi basic kita dalam membangun bangsa ini. Negara-negara maju sangat memberikan perhatian kepada kebudayaan bangsanya, dan tentunya persoalan-persoalan karakter. Kita tidak cukup hanya membangun persoalan kompetensi, persoalan skill, tapi karakter budaya bangsa. Saya kira apa yang dilakukan pada malam ini hal bagian penting dari membangun karakter bangsa ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman seniman yang ada di Surabaya dan Jawa Timur ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapat tugas untuk membuka dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pameran eksistensi hitam putih karya Mas Nunut beserta Mas Taufik secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Kemudian saya maaf. Ibrahim Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang lanjutkan, Pak. Ya, itu tadi tanda bahwa pameran eksistensi hitam putih resmi dibuka pada hari ini. Ya, ini goresan pertama sebagai tanda peresmian pameran akan diteruskan oleh Mas Taufik. Musik.
orang wajib untuk berkesenian karena kehidupan mereka adalah estetik. Kehidupan mereka adalah keindahan itu sendiri. Nah, saya ingin memudahkan sebuah perspektif kesenian itu tidak membuat orang menjadi bingung bahwa kesenian itu bisa didapatkan oleh banyak orang dan juga bisa dinikmati oleh sekian banyak orang ketika kesenian itu bersifat universal, tidak mengandung seksualitas, tidak menggunakan isu sara, dan tidak menggunakan adegan-adegan yang sekiranya itu membuat penafsiran-penafsiran ganda, baik itu secara sara, secara konflik ruang-ruang politik atau ruang-ruang yang bersifat primordialis, baik itu tentang agama, kedaerahan dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Tapi kalau itu mau mengangkat sebuah eksistensi kebudayaan boleh. Ini ada berapa lukisan sih? Ini saya ada 17. Temanya sama semua, ekspresional atau apa seperti ini? Sama sebenarnya, bentuk visualnya aja beda. Tapi tarikan bentuknya saya mengekspresikan tentang seperti ini. Jelasin dikit tuh. Bahwa kesenian itu boleh bermain musik, boleh menari, boleh dancing, boleh football, ada menendang bayangan, itu orang olahraga sebenarnya. Tapi kalau itu dibuat indah kan jadi tari. Boleh itu adalah sarkas atau ruang konflik berkelahi. Tapi kalau itu dipadu-padankan sebagai sebuah akrobatik kan indah. Jadi intinya kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang proporsional. Oke. Ada tambahan? Oh ya, terus ada mana aja sih? Kami akan di 8 kota. Tapi yang pasti ke daerah timur ada 3 kota, ke barat ada 5. Jawa Timur. Jawa Timur dulu. Ini yang pertama bukan? Ini adalah pra. Oh ini Praia, Pra. Surabaya. Ya. Itu yang timur tadi 3 Ya, kota. ya. Oke. Tambahan apa tema 2? Tema 2 kan sama semua. Oh enggak, kita kan juga bisa menggunakan pasir sebagai berkarya. Eksperimental, tapi kita menggunakan mesin DJ untuk bereksplorasi. Oh, jadi kolaborasinya sama di sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Bahwa kita itu bekerja keras untuk melakukan sebuah kegiatan kebudayaan. Jadi apa? Merah putih dong.